Kenapa? Kalau kita mau apa kita harus antri? Kenapa harus antri? Tiket. Iya betul tadi kan ada aturan. Coba aturan mau dihindari apa? Karena harus berperilaku. Karena harus berperilaku sesuai dengan norma, kata Raisa betul. Kita harus berperilaku sesuai dengan norma. Lalu apa yang dimaksud dengan norma? Konsentrasi. Hari ini kita akan belajar mengenai norma. Betul tadi apa kata Raisa yang ibu contohkan tadi, ketika kita suka mengantri di supermarket atau di mana di depan kasir ya. Kenapa orang-orang di sana pada ngantri? Kenapa kita pun ikut mengantri? Kenapa kita tidak menerobos aja ke dalam antrian biar apa? Biar lebih dulu gitu ya. Biar lebih cepat lagi nanti belanjanya dalam lama. Kenapa? Karena memang apa tadi harus berperilaku sesuai dengan norma. Lalu apa norma itu sendiri ya? Yang pertama kita akan pelajari yaitu mengenai pengertian dari norma. Anak-anak, norma adalah ketentuan yang disepakati sebagai petunjuk berperilaku di masyarakat. Ibu akan tulis di depan ya. Yang disepakati sebagai Ya, kita yang pertama kita ada pengertian norma. Norma adalah ketentuan yang yang disepakati disepakati sebagai sebagai petunjuk petunjuk berperilaku di masyarakat. berperilaku Di dalam masyarakat. di dalam sekarang kalian sudah tahu ya, norma adalah ketentuan yang disepakati sebagai petunjuk berperilaku di masyarakat. Nah, ada berapa bentuk norma yang ada di masyarakat? Coba, ada berapa? Ada. Yang pertama norma apa? Norma agama. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat adalah hukum. Nih, perhatikan ke depan ya. Bentuk norma ada satu. Norma agama. Dua. Kesusilaan. Yang ketiga. Kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Nah, apa sih itu norma agama? Sumbernya dari mana? Sanksinya apa? Ya, norma agama adalah ketentuan hidup manusia yang sudah diatur dalam kitab suci masing-masing umat beragama. Setiap agama pasti memiliki kitab suci ya, yang mengatur ketentuan hidup ya dalam bermasyarakat. Ada di kitab suci. Nah, contohnya kita misalkan kewajiban kita menurut kitab kita ya, kita agamanya apa? Kitab suci kita apa? Di Al-Quran diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Apa yang terjadi? Sholat itu perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu perintah dari
Ini ya sumbernya ya, sumber dari hati nurani ya. Sanksinya apa? Penyesalan. Nah, coba si Udin akan menyesal tidak sudah dibawa kepada ibunya? Si Udin akan menyesal ya, karena itu tidak berbenturan dengan norma kesusilaan, termasuk juga dalam norma agama ya, kalau berbohong ya. Jadi dua norma yang sudah si Udin langgar, satu norma agama ya, dua norma kesusilaan. Karena norma yang ketiga, norma kesopanan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari masyarakat. Nih, sumbernya dari masyarakat. Nah, sanksinya apa? Berupa ejekan, cemoohan, pengucilan. Nah, kata istilah dengan sebutan jelek, hitam, ya, atau mungkin si Ibro itu perilakunya kurang baik. Nah, apa sanksi yang akan didapatkan oleh si Ibro? Karena dia suka meledek orang, ya dia akan dijauhi teman-temannya ya. Nah, itulah maksud dari norma kesopanan. Jadi sumbernya dari masyarakat, ya, tidak ada kan? Sekarang norma yang keempat, norma apa? Norma hukum. Sumbernya dari mana? Ya, dari negara. Hukuman. Sanksinya ya. Apa perbedaan norma dan aturan? Kalau norma mah apa yang sudah disepakati ya, ketentuan yang disepakati sebagai petunjuk dan perilaku di masyarakat. Kalau aturan kalau itu kan berperilaku di dalam masyarakat seperti yang baik-baiknya, jadi kita harus ikuti. Kalau aturan mah ada yang harus dan tidak boleh kita lakukan. Contoh, kita punya kesepakatan kelas kan, aturan kelas di sini. Ada yang harus dan tidak harus kita lakukan ya. Di sana itu isi contohnya ya. Nanti untuk
Pagi.